Hi, this is Deddy Corbuzier. A plus is useless. Sekitar 4 tahun yang lalu saya mengadakan sebuah seminar di sekolah ternama. Dan hasil seminar saya sangat amat mengguncang sekolah tersebut. Karena setelah itu banyak guru-guru dan kepala sekolah yang datang ke saya mengatakan bahwa yang saya katakan tidak layak dikatakan untuk para murid yang mendengarkan pada saat itu. Karena saya lebih pro ke murid dibandingkan ke sekolah tersebut. Tapi saya akan mengatakan ini lagi ke Anda supaya Anda bisa mendengarkan apa yang saya katakan pada saat itu, walaupun dalam waktu yang singkat karena hanya dalam bentuk rekaman suara saya. Pertama, saya ingin mengatakan dulu bahwa sekolah itu penting. Oke? Jadi bukan mengatakan bahwa Anda tidak harus sekolah, jangan sampai ke sana larinya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa walaupun sekolah itu penting, banyak hal yang salah di dalam sekolah, terutama di Indonesia. Mengapa? Begini saja. Anda pasti tahu bahwa banyak sekali anak-anak yang jelek nilai sekolahnya atau tidak baik di sekolah, tapi besarnya bisa sukses. Sedangkan anak-anak yang sukses di sekolah, saya tidak mengatakan mereka tidak bisa sukses, tapi banyak sekali yang akhirnya kerja menjadi pegawai biasa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena masa depan tidak ditentukan oleh sekolah. Kalau Anda lihat bahwa apa sih yang ingin dibentuk oleh sekolah? Menurut saya hanya satu. Sekolah ingin membentuk anak-anaknya untuk menjadi guru. Ya. Jadi guru matematika ingin membuat anak-anaknya menjadi guru matematika. Guru sejarah ingin membuat anak-anak yang belajar menjadi guru sejarah. Begitu juga dengan guru-guru lainnya. Anehnya, kalau kita ambil seorang guru, ambil saja guru matematika, lalu kita berikan dia tes tentang geografi, saya berani yakin bahwa guru matematika tersebut tidak bisa menguasai geografi. Atau guru kimia, kita tes seni rupa, saya yakin guru kimia tersebut tidak bisa melakukan tes seni rupa atau nilainya jelek. Atau guru seni rupa, kita tes olahraga, pasti dia juga tidak bisa olahraga dengan nilai baik. Lalu mengapa kalau guru-guru tersebut tidak bisa melakukan hal yang lain dengan baik, tapi murid-muridnya dipaksakan untuk mendapatkan semua nilainya baik? Aneh kan? Kalau gurunya saja hanya menguasai satu mata pelajaran, mengapa semua murid harus menguasai semua mata pelajaran? Ya, mungkin untuk dasar katanya. Tapi toh ternyata ketika sudah dewasa, sang guru pun sadar bahwa dia tidak menggunakan atau tidak memerlukan semua ilmu pelajaran yang diberikan pada saat dia kecil. Ya tidak. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang bisa sempurna di dalam segala hal. Begitu juga dengan murid-murid. Murid-murid tidak akan bisa menguasai semua hal secara baik. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diberikan dan tidak akan digunakan ketika Anda dewasa. Contohnya begini saja, mempelajari peta buta. Saya sampai sekarang tidak tahu mengapa saya harus mempelajari peta buta ketika saya kecil. Saya tidak menjadi ahli geografi. Saya tidak menjadi tour guide. Saya tidak menjadi itu. Lalu buat apa saya dulu belajar itu? Kalau saya ingin menjadi seorang tour guide atau saya ingin menjadi seorang ahli geografi, mungkin saya harus mempelajari hal tersebut. Atau menghafalkan nama-nama gubernur, menghafalkan nama-nama wali kota. Sedangkan wali kota atau gubernur berganti setiap berapa tahun sekali. Jadi sangat amat tidak masuk akal menurut saya. Saya tidak tahu pelajaran sekarang masih atau tidak menghafalkan nama-nama tersebut. Dulu pada saat saya masih sekolah di SMP atau SMA saya lupa, guru akuntan saya mengatakan pada saya, karena nilai akuntan saya jelek, kalau nilai akuntansi kamu jelek, dan kamu tidak akan bisa menjadi orang sukses. Oh ya? Ternyata saya bisa sukses dan saya bisa membayar seorang akuntan untuk bekerja pada saya. Itu adalah fakta. Sekarang begini sajalah. Apa sih yang harus dirubah? Sekolahnya? Mungkin sistemnya. Mengapa tidak sejak kecil ketika anak masuk dari sekolah SD, kita lihat dulu berapa lama, apa yang dia suka, lalu kita bagi kelasnya. Kalau anak ini memang suka matematika, berikan dia pelajaran matematika lebih banyak. Kalau anak ini suka sejarah, berikan dia pelajaran sejarah lebih banyak. Jadi seperti orang kuliah, tapi sejak kecil. Jadi sejak kecil anak ini sudah dijuruskan ke pelajaran yang dia suka.
Bukan dijejalkan dengan semua pelajaran yang dia suka atau tidak suka, harus bisa, harus hafal. Ada anak-anak dengan ranking 1 yang bisa menghafalkan semuanya, tapi begitu dia menjadi dewasa, pikirannya telah terkotaki, kreativitasnya telah buntu, otak kanannya tidak akan jalan. Kenapa? Karena yang dipakai hanya otak kiri, menghafal. Jadi akhirnya bukan pintar, bukan cerdik, tapi jago menghafal. Menghafal rumus matematika, menghafal sejarah, menghafal peta buta, dan sebagainya. Dan biasanya anak-anak seperti itu pelajaran olahraganya atau pelajaran seni rupanya pasti jelek, karena otak kanannya tidak akan dipakai. Anak saya sekolah di sekolah internasional, dan sejak kecil, sejak SD, anak saya sudah diarahkan ke pelajaran mana yang dia lebih suka dan kelasnya lebih banyak. Jadi kelasnya banyak dan anak ini yang datang ke kelas, bukan guru yang ke kelas untuk mengajar anaknya. Lalu bagaimana merubah itu semua? Memang susah karena sekolah pasti tidak akan ingin merubah, butuh tahunan untuk merubah itu. Saya harap satu saat bisa. Tapi sebelum itu bisa, apabila yang mendengarkan suara saya ini adalah orang tua, dengarkan saya baik-baik. Apabila yang mendengarkan suara saya ini adalah anak-anak, minta orang tua Anda mendengarkan suara saya sebentar saja. Kalau seandainya orang tua mendukung apa yang anaknya suka dalam mata pelajaran, mungkin dia akan menjadi orang yang lebih berhasil nanti ke depannya. Bagaimana caranya? Begini, pelajaran matematika merah, pelajaran seni rupa bagus. Kenapa yang harus dilesin di rumah adalah pelajaran matematika? Kenapa memanggil guru matematika untuk memberikan les tambahan matematika? Tidak perlu kan? Kenapa tidak dilesin sesuatu yang memang anak itu suka? Kalau anak saya matematikanya jelek, seni rupanya bagus, saya akan lesin dia seni rupa, supaya bakatnya dikembangkan sejak kecil, bukan memaksakan hal yang memang dia tidak suka. Kalau seni rupanya jelek, sejarahnya bagus, biarkan seni rupanya jelek. Pelajaran sejarahnya dibantu oleh orang tuanya di rumah, dikembangkan. Memang ada pelajaran-pelajaran yang kalau jelek atau merah Anda tidak naik kelas. Ya, kalau pelajaran seperti itu dibantu supaya dapat nilai secukupnya. Tidak perlu 9, tidak perlu 10. Ingat, nilai pelajaran Anda tidak menentukan masa depan Anda. Nilai UAS Anda tidak menentukan masa depan Anda. Anda ranking 1 di sekolah bukan berarti Anda berhasil menjadi seorang manusia kelak ketika Anda dewasa. Sama sekali tidak berhubungan, menurut saya. Kuncinya adalah orang tua di sini. Orang tua harus mendukung apa yang anak suka. Kalau ada pelajaran yang jelek, ada pelajaran yang baik, dukung pelajaran yang baik. Jangan memaksakan anaknya untuk mempelajari pelajaran yang jelek sampai dia bagus, sampai dia nilainya 9 atau 10. Tidak penting. Tidak perlu takut untuk mendapatkan nilai jelek. Tidak perlu takut untuk tidak naik kelas. Tidak naik kelas bukan berarti masa depan Anda hancur. Ada loh anak yang sampai bunuh diri karena dia tidak naik kelas. Itu yang hancur masa depannya. Saya pernah tidak naik kelas. Masalah? Tidak sama sekali. Orang tua saya marah pada saya? Tidak sama sekali pada saat itu. Kebetulan orang tua saya mungkin berpikiran luar biasa dan moderat, dan tidak semua orang tua bisa seperti itu. Tapi itu yang saya harapkan dari orang tua sekarang yang ada di Indonesia. Memberikan dukungan pada anak-anaknya. Tidak memarahi ketika dia pelajarannya jelek. Tidak menghakimi ketika tidak semua pelajaran anak itu bisa menjadi baik. Kita harus mengerti dan mendukung apa yang anak itu suka. Ingat sekali lagi bahwa masa depan anak tidak tergantung dari pintar tidaknya dia di sekolah. Masa depan anak tidak tergantung dari dia naik kelas atau tidak naik kelas. Masa depan Anda juga tidak tergantung dari nilai rapot Anda. Masa depan Anda sebenarnya tergantung dari cara Anda bersosialisasi dan menambah pengetahuan setiap harinya yang bisa didapat dari mana-mana, dari internet, dari buku, dari majalah, dari cerita, dari pengalaman orang yang Anda suka. Saya punya teman yang kecilnya pelajarannya jelek karena dia suka main game, dan sekarang dia memiliki sebuah toko game terbesar di Indonesia. Kaya raya. Masa depan Anda tidak tergantung dari nilai sekolah Anda. Masa depan Anda ada di tangan Anda. Jangan takut untuk mendapatkan merah di sekolah. Kadang-kadang
merah artinya sukses untuk masa depan. Saya Deddy Corbuzier.